Salam, selamat pagi, saudaraku yang kasih Tuhan, jemaat GBT Kristus Alpha Omega yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Saya berdoa semua sehat-sehat sekalian. Amin. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini yang kita baca dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, kami akan belajar firman-Mu singkat pagi hari dalam ibadah keluarga. Tuhan berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami mengerti maksud rencana Tuhan dalam hidup kami, dan kami menjadi orang yang kuat terus di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita renungkan dengan judul menghadapi kegagalan. Menghadapi kegagalan. Saya ada satu cerita singkat mengantarkan kita renungan kita. Ada seorang anak yang berumur 12 tahun, sebut saja namanya Sony. Dia kepingin mengikuti kontes untuk pertandingan piano, karena dia punya bakat untuk permainan piano. Dia belajar berbulan-bulan, kurang lebih mungkin 1 tahun dia belajar untuk mengikuti kontes itu, karena dia ingin menang. Ya, tetapi ternyata ketika dia mengikuti pertandingan, maka dia belum bisa meraih kemenangan itu. Ia kalah. Tetapi satu hal yang sangat mengagumkan dari pernyataannya ialah demikian. Sebelum kontes aku sudah mempersiapkan diri, bukan hanya untuk menyambut kemenangan, juga untuk menghadapi kegagalan. Ya, anak ini bukan hanya mempersiapkan diri, wah aku nanti akan menang, tetapi dia juga mempersiapkan dirinya segala kemungkinan ketika dia menghadapi kegagalan, belum bisa meraih juara dalam kontes itu. Karena itu dia tidak takut, dia tidak kecewa ketika dikatakan bahwa dia belum berhasil, dia kalah, dia tidak kecewa, dia tetap semangat. Nah saudara, banyak orang atau orang tua, seringkali kita mengatakan kau harus berhasil kepada anak kita, kamu harus sukses, ya, kamu harus menjadi orang yang berhasil nanti. Tetapi kita tidak menyadari bahwa pernahkah kita memberikan suatu ajaran, suatu pandangan, kekuatan bahwa jika mereka gagal, mereka juga harus menjadi orang yang kuat. Bahkan saudaraku, seringkali kita dininabobokan dengan firman-firman Tuhan, bahwa kita ini menjadi orang yang sukses, diberkati Tuhan, kita menjadi orang yang selalu berhasil. Tetapi ketika kita menghadapi kenyataan dalam hidup kita mungkin belum beruntung, sakit penyakit ada dalam hidup kita, pergumulan terus ada dalam kehidupan kita, kemudian kita menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus berani menghadapi yang namanya kegagalan. Karena di situ juga Tuhan izinkan dalam hidup kita. Untuk apa? Supaya menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, kita harus tahu bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kegagalan itu bukan mimpi buruk dalam hidup kita. Tapi kegagalan itu adalah proses dalam hidup kita untuk mencapai keberhasilan. Ada berapa banyak orang di dunia ini yang diawali dengan kegagalan. Tetapi ketika dia menjadi orang yang terus semangat, maka dia menjadi orang yang berhasil. Ya, pagi hari ini ada seorang penulis yang saya referensikan yang mengatakan demikian. Namanya John Maxwell. Dia mengatakan demikian. Pelajaran terbesar dalam kehidupan diperoleh dari kegagalan. Dia mengatakan bahwa keberhasilan terbesar dari kehidupan atau pelajaran terbesar dari hidup ini sesungguhnya itu diperoleh dari kegagalan. Karena dari kegagalan itu kita belajar, dari kegagalan kita mengevaluasi, dari kegagalan itu kemudian kita melihat kembali apa yang harus kita lakukan, kekurangan-kekurangan apa dalam diri kita, dan kita melakukan yang lebih baik dalam langkah berikutnya. Ya, saya ada contoh 2 pribadi dalam Alkitab, yang satu bernama Yudas dan yang kedua bernama Petrus. Yudas mengalami kegagalan untuk menjadi murid Tuhan karena dia sudah menjual Tuhan Yesus. Tetapi di akhir hidupnya dia tidak menyesal. Ya,
Kemudian dia menggantung diri, menjadi orang yang gagal untuk mengikut Tuhan. Tetapi Petrus, ya, dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Ya, dia menangis, dia menyesal, dan karena penyesalannya itu, maka Tuhan pulihkan Petrus. Secara khusus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, di sana Tuhan berurusan secara pribadi dengan Petrus, memulihkan kasihnya kepada Tuhan, dan Petrus akhirnya dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, kegagalan itu bukan akhir segalanya. Kegagalan itu bukan mimpi buruk, tetapi kegagalan adalah suatu langkah di mana kita dapat melangkah yang lebih baik. Apakah Anda hari ini, saudara, mengalami kegagalan? Atau saudara dalam pergumulan yang berada dalam hidup saudara? Ayat yang kita sudah baca tadi memberikan kekuatan kepada kita dengan memberikan firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya, ketika berhasil Tuhan ada, ketika kita gagal, di situ juga Tuhan ada. Ketika kita jalan seorang diri, Tuhan ada. Dalam kondisi apapun yang kau hadapi hari ini yang Tuhan izinkan, mungkin kita mengalami sakit penyakit, mungkin kau punya kebutuhan, kau punya pergumulan, mungkin kau sedang terpuruk dalam hidupmu. Ayat ini mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan ikut campur tangan di sana. Tuhan bekerja dan Tuhan ikut campur tangan dalam segala urusan dalam kehidupan kita. Saya berani katakan bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang jahat bagi kita. Tidak ada rancangan Tuhan yang salah dalam hidup kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup kita, tentunya Tuhan punya maksud di sana. Dan sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudaraku, di masa-masa yang sulit seperti ini, Tuhan hanya minta, dalam ayat mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Inilah yang diminta Tuhan di masa-masa yang sulit ini, bahwa kasih kita semakin dalam untuk Tuhan. Kasih kita semakin besar untuk Tuhan. Kita semakin mengasihi Tuhan. Janji Tuhan dalam 1 Korintus pasal 29 mengatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup kita, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Bahkan mungkin sekalipun kita sedang dalam keterpurukan dan kita tidak menemukan jalan keluar dalam hidup kita, ingat, asalkan kita mengasihi Tuhan, maka di situ Tuhan akan berikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Haleluya. Jika Anda gagal hari ini, jangan itu melumpuhkan semangat kita untuk kita bangkit bersama dengan Tuhan. Ya, mari kita bangkit. Jangan kita terus terpuruk dalam hidup kita. Ya, jangan kita nyaman dengan keterpurukan kita. Mari kita bangkit, mari kita melangkah, dan Tuhan akan memulihkan hidup kita. Ya, yakinkan diri kita, saudara, bahwa kemenangan bukan milik orang yang hebat. Ya, kemenangan itu bukan milik orang yang hebat, melainkan milik orang yang mau bangkit meskipun gagal. Ya, kemenangan bukan milik orang yang hebat. Banyak orang yang hebat tetapi mereka terpuruk. Tetapi kemenangan adalah milik orang yang mau bangkit sekalipun di dalam kegagalan. Kita tidak sendiri, saudara tidak sendiri, saya dan saudara tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai kita senantiasa. Itu sebabnya Tuhan selalu campur tangan dalam segala kondisi dalam hidup kita. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bangkit. Haleluya. Inilah firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman pagi hari ini. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Engkau tahu apa yang kami pergumulkan dalam pribadi, dalam keluarga rumah tangga kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan kami. Bahkan mungkin saat ini kami dalam keterpurukan, kegagalan. Kami mau bangkit bersama dengan Tuhan. Kami mau maju terus bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang menyertai kami. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan selalu campur dalam segala urusan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Roh Kudus meteraikan firman-Mu menjadi tuntunan kekuatan dalam hidup kami. Berkati keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang sudah beribadah pagi hari ini. Engkau tahu segala kerinduan mereka kepada Tuhan.
mereka mengasihi Tuhan, bila janji Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat ini menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus yang datang kedua kali, menyertai dalam setiap pribadi saudara, dalam keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan Tuhan menyertai. Segala pujian dan syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapa surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang berkati katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita, jaga kesehatan kita bersama, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.